Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifta Rafika Suhan dengan NIM 2024-10-10-1128 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul Pandas Data Mining. Mengenai materi, modul ini berisi tentang materi mengenai Pandas tentu saja. Dan untuk data test atau dataset yang dipakai di sini adalah merupakan dataset dari Iris seperti pada modul sebelumnya. Jadi ada beberapa soal yang harus kita jawab. Ini ada sekitar 6 soal yang harus dijawab, dan di sini kita akan menggunakan data testing juga yang dari data testing Iris. Langsung saja kita masuk untuk mengerjakan modulnya. Baik, yang pertama, masukkan Iris CSV ke dalam data frame. Oke, sebelum mulai, tentu saja kita harus mengimport beberapa library untuk mengerjakan soal yang ada pada modul Pandas ini. Yang pertama kita import library NumPy, SNP, dan import Pandas SPD. Jadi Pandas ini tuh merupakan library yang disediakan oleh Python dan digunakan untuk membuat sebuah tabel seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kan kita untuk masukkan Iris CSV-nya ke dalam data frame. Nah, sebelum itu kita harus masukkan dulu CSV-nya atau dibaca dulu di sini. Jadi baca dengan menggunakan red CSV ini, dengan menggunakan bantuan dari library Pandas. Terus di copy, nanti di flam ini akan digunakan di bawah untuk dilakukan pengolahan datanya. Nah, selanjutnya untuk buat data frame ini dari Python sudah menyediakan yaitu data frame. Jadi ini data frame itu tuh merupakan array 2 dimensi yang berisikan kolom dan juga baris seperti itu. Nah, dapat dikatakan juga kalau misalkan Pandas ini library analisis data yang diperlukan untuk membersihkan data mentah dan ke dalam sebuah bentuk yang dapat diolah seperti itu. Nah, gimana caranya kok bisa ada kayak gini? Nah, pertama kita harus import dulu di sini. Nah, kita import semua CSV-nya, kemudian di sini terus kita copy path-nya, kita masukkan di sini. Biasanya ini kita print dengan toString, tujuannya agar semuanya bisa tertampilkan. Jadi tidak hanya indeks yang awal saja, jadi seluruh indeks yang ada pada dataset Iris ini bisa tertampilkan. Oke, baik seperti ini, udah tampil semua. Nah, untuk soal yang kedua ini merupakan normalisasi setiap atribut Iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai dengan 1. Dengan rumus V baru sama dengan V lama min V min dibagi V max min V min. V baru sama dengan nilai data di suatu sel setelah dinormalisasi, sedangkan V lama merupakan nilai data asli sebelum dinormalisasi. V max sama dengan nilai max dari kolom data tersebut, dan V min nilai min dari kolom data tersebut juga. Nah, normalisasi ini apa sih? Sebenarnya normalisasi itu merupakan sebuah proses untuk membuat beberapa variabel dalam satu data memiliki rentang nilai yang sama, supaya tidak ada yang terlalu besar sekali atau yang terlalu kecil. Dan dengan hal itu, data tersebut dapat dianalisis menjadi lebih mudah, seperti itu. Nah, gimana caranya? Seperti yang diminta pada soal, di sini kita diminta untuk menormalisasi menggunakan normalisasi min-max. Oke, jadi ini tuh kita ambil dari variable new date, yaitu yang isinya tadi CSV tadi itu, yang udah jadi data frame. Kemudian kita ambil per kolomnya. Nah, kolomnya di sini ada sepal length, ada sepal width, ada petal length, dan juga petal width. Di sini untuk yang pertama, yang lama itu kita pakai yang sepal length, terus dikurangin sama nilai terkecil dari sepal length di kolom sepal length. Kemudian dibagi dengan nilai tertinggi atau terbesar dari kolom sepal length dikurangi nilai terkecil dari kolom sepal length. Nanti didapatkan nilai hasil normalisasinya dari kolom sepal length. Begitu pula diterapkan pada kolom sepal width, petal width, dan juga petal length. Seperti itu ya. Oke, ini saya geser, nah seperti ini. Kemudian
di print seperti yang tadi kita print new date-nya ini yang udah mau dinormalisasi ke toString. Tujuannya seperti sebelumnya itu supaya seluruh datanya dapat tertampilkan. Oke, di sini merupakan normalisasinya. Jadi di sini seperti yang tadi diminta soal, range-nya adalah 0 sampai dengan 1. Bisa di sini semuanya tuh 0 sampai dengan 1 semua. 0 di bawah 1 lah. Oke. Nah, sebenarnya di kolom variety ini juga bisa kita hapus, kita drop, atau kita hilangkan apabila memang tidak diperlukan. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, di soal nomor ketiga, carilah sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata data di suatu kolom. Sentroid atau bisa kita katakan sebagai center atau nilai tengah. Sentroid ini merupakan nilai tengah dari suatu data. Dan cara menghitungnya itu seperti pada soal dapat menggunakan rata-rata dari suatu kolom. Seperti itu. Nah, di sini saya membuat satu variabel baru yaitu newDef dengan isinya itu newDate. Jadi kita bikin lagi variabel setosa. Ini untuk menampung setiap data, setiap variety yang merupakan setosa pada variabel atau di data newDef atau di data iris tadi, itu nanti akan dimasukkan atau disimpan ke dalam variabel setosa. Seperti itu juga berlaku pada jenis versicolor dan virginica. Jadi apabila di kolom variety itu merupakan versicolor, maka akan disimpan datanya ke dalam versicolor. Jika di dalamnya atau di variety-nya dia terdeteksi sebagai virginica, maka akan disimpan sebagai virginica. Seperti itu. Selanjutnya gimana cara menghitung nilai tengah? Seperti kita tahu nilai tengah merupakan min. Jadi di sini kita bisa menggunakan library min yang disediakan oleh Python. Jadi saya bikin lagi untuk variabelnya untuk menghitung min yaitu STS sebagai setosa min, FRSC itu sebagai versicolor min, VRGC ini merupakan virginica min. Di sini kita masukkan sesuai dengan variabelnya setosa, kita masukkan di setosa di titik min untuk menghitung minnya, versicolor, hitung minnya juga. Dan untuk virginica apabila minnya juga diambil dari ini tadi yang virginica ini untuk dihitung ke dalam variabel vrgc min. Selanjutnya kita buat variabel centroid di sini untuk menampung hasil perhitungan min dari variabel sebelumnya ini untuk dijadikan tabel seperti itu. Jadi untuk jadikan tabel maka perlu seperti ini, dan kemudian centroidnya itu dibuat data frame dengan variabel disimpan di dalam variabel df centroid, kemudian df centroidnya kita print. Oke, jadi hasil seperti ini centroidnya. Selanjutnya adalah memasukkan iris testing CSV ke dalam data frame, kemudian dinormalisasi dengan menggunakan VMI dan Vmax pada data 1. Jadi kita menggunakan data sebelumnya. Nah, data sebelumnya ini kita tadi pakai nama DF lama. Kan sama seperti sebelumnya, kita masukkan dulu atau kita baca terlebih dahulu CSV-nya atau iris testing-nya. Seperti sebelumnya, di copy paste terus dimasukkan ke sini. Saya simpan di dalam variabel data testing. Kemudian membuat lagi variabel df data test untuk membuat data frame dari data testingnya. Nah, kemudian cara menormalisasinya seperti sebelumnya juga. Ini yang baru, kan yang baru atau yang belum dinormalisasi itu dikurangi dengan yang lama, yang tadi udah dinormalisasi. Atau dengan yang pasti yang lama lah. Yang lama di nilai terkecilnya, yaitu di sepaleng, dan kemudian dibagi dengan sepaleng, nilai sepaleng maksimal dikurangi nilai sepaleng paling minimum. Kemudian di sini kita akan dapatkan nanti normalisasinya untuk kolom sepaleng. Begitu pula untuk kolom sepal width, petal length, dan petal width juga demikian.
Ini tadi di F lama yang di atas ini ya. Nah, yang ini. Untuk tadi normalisasinya kita pakai unit kan. Jadi yang di F lama itu yang belum dinormalisasi juga. Kayak gitu. Jadi kita print data tesnya. Oke. Baik, untuk yang selanjutnya adalah memasukkan iris testing ke data frame, menormalisasi menggunakan Vmin dan Vmax. Nah, di sini datanya dimasukkan lagi ke dalam iris testing ini ya. Tadi udah ada file CSV iris testingnya, kemudian kita masukkan ke dalam variable data testing, kemudian variable data testingnya ini kita masukkan ke dalam data frame seperti yang diminta pada soal di dalam dan disimpan pada variabel df data test. Nah, nanti variabel df data ini akan digunakan untuk menghitung normalisasi di masing-masing kolomnya. Jadi data test ini kita mulai dari sepaleng, kolom sepaleng itu kita gunakan yang pertama untuk yang akan dinormalisasi yaitu di iris testing di kolom sepaleng dikurangin df lama ini tuh data yang lama yang sebelumnya dinormalisasi itu di kolom sepaleng untuk nilai yang paling kecil dibagi nilai dari kolom sepaleng paling maksimum dikurangin nilai paling minimum di kolom sepaleng. Oh maaf yang tadi ini kolom maksimum ya, maksimum dikurangin yang minimum. Oke, begitu pula untuk yang sepal width dan petal width serta petal length. Nah, setelah demikian, maka akan di print dan nanti akan muncul hasil normalisasinya. Oke, jadi hasil normalisasinya seperti yang diminta pada sebelumnya, yaitu akan dengan terentang nilai 0 sampai dengan 1, artinya kurang dari 1. Di sekitar 0, kemudian muncul seperti ini normalisasinya. Selanjutnya, prediksilah kelas data di iris testing menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing ke centroid masing-masing kelas di iris. Nah, tadi gunakan Euclidean distance. Nah, tadi udah kita hitung untuk centroid masing-masingnya dan juga sudah dinormalisasi untuk iris testingnya. Nah, gimana caranya? Sebelumnya saya akan memberikan gambaran sedikit Euclidean distance itu seperti apa. Nah, jika digambarkan Euclidean distance itu seperti ini. Jadi, dia akan menghitung jarak antara dua titik menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Yaitu X2 dikurangin X1 dikuadratkan, kemudian ditambahkan dengan Y2 ditambah Y1 kuadrat. Terus hasil penjumlahan nanti akan diakar. Nah, itu merupakan Euclidean distance. Oke, untuk rumus tadi akan kita algoritmakan. Caranya, di sini kita juga butuh mengimport satu library lagi, yaitu library math. Di sini digunakan untuk mengkuadratkan, menghitung hasil akarnya. Selanjutnya kita siapkan terlebih dahulu ada array kosong, yaitu ada setosa test, ada Virginica test, ada versicolor test. Nah, variabel-variabel ini tuh nanti digunakan untuk menampung hasil dari penghitungan jarak penjumlahan jarak dari masing-masing titiknya. Seperti itu. Nah, yang pertama, kita cek satu-satu, kita menggunakan perulangan dengan menghitung panjang data dari df data test. Untuk yang pertama, kita menghitung jarak setosa distance. Nah, di sini kita gunakan df data test yang tadi udah dinormalisasi, kita ambil kolom sepaleng, terus I nanti ini kolom yang atau baris keberapa yang terbaca, dikurangkan dengan setroid dari sepaleng, yaitu tadi di sepaleng itu di min-nya itu tuh di indeks kedua. Kemudian hasil pengurangannya ini nanti dikuadratkan. Begitu pula untuk yang kolom sepal width, yaitu ada di indeks ke-1 di min-nya tadi, terus kolom petal length itu ada di min-nya tadi itu ada di indeks kedua, terus
Begitu pula di kolom petal width. Ini akan dihitung berbarisnya, terus dikurangin sama centroid yang ada di indeks ketiga di STS min, di variabel STS min. Kemudian, ini kan tadi semuanya dijumlahkan, dijumlah semua. Selanjutnya kita akarkan. Kita akar, kita menggunakan bantuan fungsi SQRT. Jadi di sini tuh untuk melakukan fungsi mengakarkan ini. Jadi habis ditambah kita kuadrat atau kita akarkan, hasil akarnya itu akan masuk ke dalam variabel setosa R. Jadi kita menggunakan mat.sqrt, kemudian kita masukkan hasil penjumlahannya di sini, kemudian hasil dari akar itu nanti akan disimpan ke dalam setosa test atau array kosong yang sudah kita siapkan tadi menggunakan berita append. Nah, hal ini juga berlaku pada jarak variety yang lain, yaitu Virginica dan juga versicolor. Seperti itu. Untuk yang Virginica ini kurang lebihnya sama, dari titik sepaleng yang data test dikurangin sepaleng yang centroid, terus sepal width yang di data testingnya dikurangin centroidnya sepal width, terus petaleng yang ada di data testingnya dikurangin petaleng yang ada di centroid, dan petal width yang ada di data testingnya dikurangin petal width yang ada di centroid. Nah, itu kita definisikan masing-masing indeksnya. Di sini ada untuk yang sepal yang ada di indeks ke-0, sepal width ada di indeks ke-1, petal yang ada di indeks ke-2 untuk yang di min tadi atau di rata-rata yang tadi, dan kemudian yang petal width ada di indeks ke-3. Begitu pula yang versicolor distance. Nah, ini kita langsung jalankan saja. Sudah berhasil. Kemudian hasil tadi itu kemudian ingin kita masukkan ke dalam suatu data frame. Nah, sebelum masuk ke suatu data frame, itu, nah ini. Oke, jika kita lihat ya, kalau misalkan coba kita pilih salah satunya. Misalkan yang setosa test. Nah, nanti masih munculnya akan seperti ini. Seperti ini bisa untuk dijadikan tabel. Kayak gitu. Nah, gimana sih caranya dia bisa untuk jadi tabel atau dimasukkan ke data frame? Nah, itu kita menggunakan fungsi series. Nah, series ini tuh merupakan bisa diibaratkan sebagai array satu dimensi. Makanya tadi tuh dijadikan dulu array satu dimensi. Tadi kan masih berupa array biasa tuh kan. Nah, ini jadikan array satu dimensi. Menggunakan series. Ini berlaku untuk kita tes, untuk setosa test, untuk Virginica test, dan versicolor test. Dan masing-masingnya kan disimpan di setosa var, di Virginica var, dan seterusnya. Nah, kemudian series-series tadi itu kita masukkan untuk kemudian kita masukkan ke dalam variabel lastcom untuk kemudian dibentuk, dijadikan data frame dan disimpan dalam variabel lastdf ini. Oke, coba kita jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Ini hasil dari memprediksi kelasnya menggunakan Euclidean distance. Gitu. Nah, selanjutnya, ini udah diprediksi dan selanjutnya kita periksa berapa persen sih klasifikasi atau keakuratan kebenaran dari prediksi kelas yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini saya buat lagi variabel kosong, variabel testing atau array kosong, posisinya ada tested, terus ini untuk menandakan apabila nanti benar, disimpan di sini, terus ini untuk menghitung berapa banyak yang benar. Oke, ini kita lakukan perulangan panjang dari setosa testnya. Nah, di sini nih kenapa kita pakai setosa test, sebenarnya itu sama aja. Karena sama aja semuanya. Gitu. Kita
bisa ambil salah satunya, dan saya akan menggunakan yang setosa test. Kemudian kita tes di sini. Nah, apabila nanti tuh dari testnya tuh kurang dari versi color-nya, terus juga lebih kurang dari verginikanya, maka tuh akan benar dan akan disimpan ke ini yang kosong tadi nih, variabel testingnya. Jadi kalau benar, yang true tadi akan masuk ke dalam variabel testing. Kalau salah, juga akan masuk ke variabel testing, tapi nanti tesnya tulisannya false. Begitu pula nih untuk mendeteksi yang setosa, ini untuk mendeteksi yang versi color, ini juga untuk mendeteksi virginica. Sama, kalau benar nanti akan masuk nilai true ke dalam variabel testing. Terus untuk selanjutnya, hasil testing tadi itu ingin kita buat data, kita masukkan data frame juga. Nah, itu tadi jadikan dulu series atau array satu dimensi. Testingnya di sini untuk melihat hasil testingnya, untuk detailnya. Kemudian kita jadikan data frame, terus di print. Nah, nanti gimana cara menghitung prediksinya, itu benarnya tadi kan udah dihitung, akan disimpan ke variabel benarnya ada berapa, kemudian dibagi panjangnya setosa tes dikalikan 100. Kemudian hasil prediksinya di sini. Nah, ini berapa? Oke, jadi untuk keakuratan prediksi kelasnya 100%. Nah, maka dari itu artinya untuk algoritma ini tuh dapat digunakan untuk menghitung prediksi jarak klasifikasi kelas dari dataset iris ke senternya. Kurang lebih sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.